Salam jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Semua kegiatan gereja dilakukan secara daring. Doa sepakat untuk saling menguatkan via Zoom dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 7 malam. Link Zoom bisa minta ke admin gereja. Doa malam lawatan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 7 malam via Zoom. Bagi jemaat yang positif COVID dan membutuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor WA 0811 3328 884. Obat disediakan oleh 5 O'Clock Generation. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kobarkan semangat kemerdekaan bersama membangun Blora sehat, Blora bangkit, Blora sejahtera. Mari ikuti serangkaian acara untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021. Yang pertama, berbagi syukur yang akan disosialisasikan oleh masing-masing Gembala Eva. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kami menyapa saudara, ada sukacita hari ini. Beri kemuliaan yang terhebat buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Kami menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah lewat YouTube atau Facebook atau lewat Gloria. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi bersama dengan Tuhan. Kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih buat saat ini. Engkau sudah sertai kami, bimbing kami, sehingga kami boleh ibadah. Kami boleh memuji, menyembah Engkau kembali. Dan biarlah Tuhan, ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, kami sambut pelayanan hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Yeay, semangat untuk Tuhan kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah
waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semua katakan, bukan bangkit, katakan kemuliaannya. Bukan bangkit, katakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Raja, Raja, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lagi katakan, bukan bangkit, katakan kemuliaannya. Bukan bangkit, katakan. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan kita, Dia Raja kita. Lebih lagi katakan, Yesus Tuhan. Katakan kemuliaannya. Bukan bangkit, katakan kebesarannya. Sampai setiap tutur bertelut, semua lidah, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, Ya Raja. Bukan bangkit, katakan kemuliaannya. Bukan bangkit, katakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus. Mari silakan saudara untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau bangun hubungan yang indah lagi bersama dengan Tuhan saat ini. Kita masuk dalam pelataran hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lebih lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
terjadi. Mari semua katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi dengan lembut. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kesempatan saat ini kita mau sembah Dia. Kita datang pada Dia, kita sembah Dia, kita bersyukur pada Dia saat ini. Katakan semua yang terbaik Kau limpahkan bagi kami Bapa. Anugerah yang terbesar Kau berikan buat kami Bapa. Sukacita melimpah kasih-Mu Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah anugerah-Mu Bapa di hidupku, di hidup kami Bapa. Oh, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih atas cinta-Mu Bapa. Kami menikmati
Yesus. Ralapata syakala marala masyak. Engkau kekasih jiwa kami, Engkau pujaan kami Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Bahkan sampai selamanya Engkau tetap Allah yang kami punya. Sampai kapanpun Engkau milik kami Bapa. Sebab itu kami hanya puja Engkau, kami hanya menyanjung Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Katakan, kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Amin. Kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Katakan, kau pujaanku, amin. Kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah sampai kapanpun. Kau Yesus, Kau tetap Allah yang kami puja, Kau Allah yang tetap kami miliki selama-lamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari baru yang Kau berikan kepada kami untuk kami beribadah. Walaupun mungkin kami ibadah masih secara online, tapi sama sekali tidak mengurangi hadirat Tuhan. Justru ketika kami beribadah secara online, Tuhan hadir di rumah-rumah. Tuhan hadir di tempat-tempat yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa hari ini. Tuhan, kami juga berdoa kiranya ketika firman Allah itu disampaikan, ada benih-benih rohani yang kami terima. Ada kebenaran firman Tuhan yang kami tangkap sebagai isi hati Allah untuk kami lakukan. Karena sesungguhnya hidup kami tidak akan pernah bisa lepas dari firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati, jiwa, roh dan tubuh kami untuk kami belajar firman Allah supaya kehidupan kami lebih bermakna, bukan untuk kepentingan Tuhan tapi juga untuk kepentingan diri kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan judul Who Am I? Atau siapakah aku? Siapa aku sesungguhnya? Nah, kenapa saya bilang begini? Karena ada latar belakangnya Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan bukan cuma satu ya.
Ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal dengan baik, sharing tentang masalah pandemi ini. Intinya dalam pembicaraan kami ini bahwa memang saatnya, sepertinya memang Tuhan itu sedang mempercepat waktunya. Karena kalau tidak dipercepat itu nanti ada sesuatu yang berbahaya lah, istilahnya begitu. Mungkin nggak akan semua masuk dalam kemuliaannya dia. Justru dalam wabah pandemi ini ada sebuah wabah di mana orang itu disaring nih. Mana orang Kristen yang sekedar ikut-ikutan, mana orang Kristen yang memang betul-betul mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Jadi justru di saat-saat semacam ini ada sebuah ujian dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu ketahui bahwa memang waktunya mungkin dipercepat, kita tidak tahu kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya kedatangan Tuhan, kita nggak tahu. Tapi dari sharing saya dengan Bapak Tuhan ini bilang, kayaknya waktunya dipercepat deh. Oke, baiklah. Lalu sebelum waktunya itu terjadi, sebelum waktu kedatangan Tuhan itu datang kembali, apakah yang harus kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa yang akan kita lakukan itu juga berbicara masalah sebetulnya siapa kita. Karena pengertian tentang siapa saya itu menentukan apa yang akan kita lakukan. Misalkan begini, seorang polisi identitasnya adalah seorang polisi, maka pekerjaan yang dilakukannya adalah yang berhubungan dengan kepolisian. Mungkin itu penyidikan, kasus, polisi tergantung aja, polisi lalu lintas mungkin atau polisi-polisi yang lain. Tapi dia melakukan tugasnya itu sesuai dengan siapa dirinya. Nah, pertanyaan terbesar dalam kehidupan kita begini, siapakah saudara di akhir zaman ini sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali? Siapakah kita di hadapan Tuhan? Ada satu ayat firman Tuhan berkata demikian dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ini identitas dari Tuhan, diri kita. Identitas dari siapakah kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini salah satu identitas tentang siapa diri kita. Setidaknya ada 4 hal tentang siapakah diri kita, Bapak Ibu. Saya akan bahas secara cepat satu persatu. Yang pertama katakan ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, bangsa yang terpilih. Apakah bangsa terpilih itu? Bangsa terpilih adalah berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Kristus. Karena tidak semua orang mengalaminya. Dan orang Kristen kita dipilih supaya ia bisa menjadi anak yang taat kepada Allah. Nah, kalimat yang paling terakhir saya suka begini. Kita dipilih bukan untuk melakukan seperti yang kita mau, tapi untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Ini luar biasa. Maksud kata bangsa yang terpilih, itu ya kamu dipilih. Tapi ketika kita dipilih oleh Tuhan, bukan berarti kita mau melakukan sesuatu seperti yang saya mau. Enggak bisa. Sebagai umat pilihan, maka kita harus mengerjakan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan yang memilih kita. Contohnya lagi begini, tentara nih. Ada jenjang-jenjang tentara, ada pasukan khusus. Katakanlah mungkin disebut Kopassus atau apapun juga namanya, pasukan khusus. Ketika dia dilatih, digembleng sedemikian rupa, sehingga dia bisa menjadi seorang yang pasukan elit, begitu, maka dia tidak bisa mau dia sendiri. Tahu ke Bapak Ibu, ketika pasukan elit
melakukan sebuah kesalahan moral dibandingkan pasukan biasa, itu hukumannya lebih berat pasukan elit. Maksudnya begini, ketika ada seseorang yang memang dikhususkan Tuhan, kamu dipilih untuk melakukan ini, tapi kamu melakukan kesalahan, hukumannya lebih berat dibandingkan orang biasa. Kenapa? Dia sudah dipilih. Nah, kita ini sudah dipilih Bapak Ibu. Saudara dan saya ini sudah dipilih Tuhan. Dari sekian banyak manusia di dunia ini, kalau Bapak Ibu saudara sekalian adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, mari kita menghargai, wow, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Dia sudah pilih saya. Pertanyaan terbesar begini, atas dasar apakah pemilihan Tuhan? Apakah saudara termasuk golongan orang yang kaya, golongan orang yang sehat, mampu, kuat, punya power? Bukan. Pemilihan Tuhan itu berdasarkan kasih karunia. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Setidaknya itu Injil Yohanes bilang demikian. Jadi ketika saudara dipilih, wow, aku ini orang pilihan. Enggak main-main. Tapi yang paling mengelus dada begini. Saudara itu orang pilihan. Orang-orang yang memang dipisahkan dari dunia ini. Tetapi tingkah laku kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan tidak mencerminkan orang pilihan. Ya. Jadi kalimat bangsa yang terpilih, esensinya adalah bukan apa yang mau saya lakukan. Esensinya adalah apa yang harus saya lakukan untuk orang yang telah memilih saya. Jangan pernah sia-siakan pemilihan Tuhan ini. Karena di berbagai tempat mereka berani menggadaikan imannya. Karena hanya sebuah jabatan tertentu. Hanya karena sebuah yang namanya cinta. Enggak apa-apa deh aku mengorbankan cinta, mengorbankan percaya kepada Kristus karena aku mencintai Dia. Enggak apa-apa deh. Enggak. Jangan pernah sia-siakan. Saudara itu orang pilihan. Saudara itu adalah orang-orang yang telah dikhususkan Allah. Mari kita berperilaku seperti orang pilihan. Tidak hidup ugal-ugalan, tapi membawa sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita dan masyarakat serta keluarga kita masing-masing. Itu yang pertama. Ingat, kita orang dipilih. Kalau itu ada di dekat saudara, anakmu, suami, istrimu, atau siapa saja, bilang kepada samping kanan kirimu, hei, kamu orang dipilih Tuhan. Hei, kamu dipilih Tuhan. Ayo bilang ke samping kanan kiri, kamu dipilih Tuhan. Kamu dipilih Tuhan, kamu orang khususnya Tuhan. Yang berikutnya, imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu punya pengertian bahwa menghadap Allah kapanpun juga, tanpa harus diwakili, karena ini hubungannya dengan konsep PL. Dan kita dipercayakan juga untuk melayani raja segala raja. Begini, dalam perjanjian lama, orang awam itu tidak bisa langsung menghadap Tuhan secara langsung. Dia harus mempersembahkan sesuatu kepada imam-imam, kemudian imam-imam itulah yang memberikan doanya kepada Allah mewakili orang tersebut. Tapi dalam perjanjian baru, karena darah Kristus Yesus, imamat yang rajin berkata kita bisa datang kepada Allah dengan tanpa perantara. Kita bisa datang sendiri, kita bisa doa sendiri, kita bisa mengungkapkan keberadaan kita sendiri, bahkan kita bisa curhat sendiri kepada Allah. Apa yang kita alami, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang sedang kita rasakan kepada Allah. Kita bisa ngomong pribadi. Kalau dulu dibatasi, harus melalui seseorang. Nah, karena kita sekarang punya sebuah legalitas. Karena darah Kristus, kamu bisa datang kepada Tuhan melalui doa-doa saudara. Dengan apapun yang saudara lakukan dengan segenap hati tanpa ada perantara. Mari, kita juga mampu
Gunakan kesempatan ini. Imamat yang rajani itu bicara juga begini, aku datang kepada Tuhan kapan aja deh. Ketika saudara sedih, ketika saudara happy, ketika saudara menghadapi sebuah pergumulan yang berat, datang aja ke Tuhan. Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Ngomong ke Tuhan. Sebagai seorang imam yang memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa hubungan kita dengan Allah itu bukan sekedar legalitas. Legalitas itu maksudnya begini, harus sebuah aturan tertentu. Enggak. Saudara kalau mau berdoa, Alkitab memang berdoa tentang doa Bapa kami. Tapi dalam keseharian kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata semau kita. Yang mungkin saudara nggak bilang, aku nggak bisa berdoa Pak, kenapa saya nggak tahu ngomong apa. Loh, sederhananya begini, ketika saudara mau berdoa kepada Allah, ungkapkan saja dengan kata-kata yang sebisa saudara. Tuhan mengerti sekali. Kadang-kadang saya berdoa, itu aneh Pak. Kenapa? Saya bilang, Tuhan aku tuh mau bingung mau berdoa apa. Loh ya nggak apa-apa, ngomong aja dengan Tuhan. Nah, terus apa yang Bapak katakan? Ya nggak tahu, pokoknya aku berdoa aja buat istri. Tuhan berkati istri, Tuhan berkati anak, Tuhan dan sebagainya. Kata-kata sederhana sepenggal, nggak apa-apa. Karena memang esensi hubungan kita dengan Tuhan bukan legalitas, bukan karena sebuah kata-kata tertentu, tidak. Tapi dari hati kita yang paling dalam. Itu imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Ini punya pengertian orang ini dikhususkan atau dibuat berbeda. Perbedaan ini terletak pada fakta bahwa hidup kita didedikasikan pada kehendak dan pelayanan Allah. Saya ulangi begini ya. Bangsa yang kudus punya pengertian orang yang dikhususkan atau dibuat berbeda. Perbedaannya terletak di mana? Pada fakta bahwa hidup kita didedikasikan, diberikan sepenuhnya kepada kehendak Allah dan pelayanan bagi Dia. Sekali lagi, ternyata predikat ini tidak hanya berhubungan dengan semau saya, oh tidak. Hidup kita harus didedikasikan kepada Allah. Hidup kita harus bisa membawa hal yang berbeda. Bapak Ibu, tadi pagi ketika jam subuh saya bangun, Tuhan bilang kepada saya begini, ayo kamu doa. Oke Tuhan, saya doa. Ketika Tuhan saya berdoa, tiba-tiba begini, aku mau ngajari kamu sesuatu. Oke, saya dengarkan. Kalau kamu mencintai istrimu, maka kamu akan berkorban sesuatu untuk dia. Betul? Oh iya dong. Ketika saudara mencintai kekasih saudara, mencintai anak-anak saudara, mencintai pasangan saudara, saudara rela berkorban untuk dia. Misalkan kemauannya kita turuti, keinginannya kita kabulkan, begitu. Jadi ketika kita mencintai seseorang, maka kita berani melakukan sesuatu untuk kepentingan orang itu. Ketika saudara mencintai istri, saudara berani mengambil langkah untuk mencintai istri saudara. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan istri saudara. Juga mungkin untuk kepentingan kita juga. Tapi ketika saudara mencintai Tuhan, ini yang tadi pagi saya baru ngeh. Kalau kamu mencintai Tuhan, apa cirinya? Saya bilang kepada Tuhan, Alkitab bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan segala perintahku. Terus Tuhan bilang, betul. Kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan segala perintahku. Pertanyaannya begini, lah perintah itu untuk kepentingan siapa? Saya berpikir, loh untuk kepentingan siapa ya? Kamu dalam sebuah perenungan itu Bapak Ibu, saya mendapatkan rema dari firman Tuhan. Perintah
perintah Tuhan itu untuk kepentinganmu juga. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Saya kaget. Maksudnya begini, misalkan begini. Oke, kamu dikasih Tuhan perintah. Kamu mencintai Tuhan, iya. Oke, aku suruh kamu melakukan sebuah tindakan A. Tindakan itu untuk siapa? Untuk orang lain? Iya. Efeknya kepada siapa? Orang itu? Iya. Kepada kamu juga? Iya. Kepadaku ada enggak? Tuhan bilang, ya enggak ada sih. Iya betul juga. Misalkan contoh begini, saya beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, Tuhan bilang gini, kamu kasih orang itu, kasih. Nominalnya besar Bapak Ibu, gede, Tuhan gede banget Tuhan. Enggak, aku mau kamu kasih. Ini kehendak Allah. Dan bilang jelas begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus kasih orang itu. Ini saya melakukan, saya kasih itu orang itu. Besar bagi saya sangat besar banget. Tapi korban itu harus diberikan. Korban itu harus diberikan. Dan ketika korban itu diberikan Bapak Ibu, orang yang menerimanya, wow terima kasih luar biasa jadi berkat buat banyak orang. Begitu. Terus saya berpikir, lah apa yang kamu berikan ini untuk siapa? Ya untuk orang itu Tuhan. Lah untuk Tuhan itu apa? Dari berkat itu, enggak ada kan? Enggak ada. Jadi sebetulnya ketika saudara mencintai Tuhan, itu bukan hanya untuk kepentingan Tuhan sendiri, tapi untuk kepentingan diri kita dan orang lain itu. Jadi kalau perbedaannya begini, kalau saya mencintai istri saya melakukan sesuatu untuk kepentingan istri saya dan kepentingan saya. Tapi kalau saya mencintai Tuhan, saya melakukan perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itu tidak hanya berhubungan dengan Tuhan saja, bukan hanya untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan orang lain juga, kepentingan saya juga. Dalam hal ini Tuhan cuma disenangkan dalam kehidupan kita. Jadi itulah esensinya, bahwa dedikasi hidup kita itu pada kehendak Allah. Yang berikutnya, umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah. Kita dimiliki secara pribadi oleh Tuhan. Hal ini menandakan bahwa segala yang ada dalam hidup kita adalah milik Allah. Jadi segala sesuatu yang kita miliki secara pribadi itu sebetulnya adalah milik Tuhan juga. Adalah milik Allah juga. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hari ini merasa bahwa saudara itu tidak berharga, saudara itu orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak bisa melakukan banyak hal, saya berkata itu sangat salah. Saudara adalah orang yang dipilih Allah, seorang imamat yang rajani, seorang dari bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kenapa begini? Karena ketika kita punya pengertian yang jelas semacam ini, maka saudara bisa mengalahkan pergumulan kita. Penerapannya yang pertama begini Bapak Ibu, mari kita kalahkan segala pergumulan Anda dengan pengertian yang benar tentang siapakah kita. Ketidaktahuan kita tentang siapa kita itu membuat tekanan itu semakin datang dan membuat iblis dengan mudah mengintimidasi. Dasar kamu ini orang nggak bisa apa-apa, sudah nggak usah macam-macam, biasa-biasa aja. Dasar kamu ini zamannya susah. Ini zamannya ekonomi sulit, nggak usah neko-neko, biasa-biasa aja. Oh ini sekarang zamannya, hari-hari ini pandemi ini membuat ekonomi merosot. Sudah jangan bikin hal-hal yang spektakuler, biasa aja. Nah itu mengintimidasi bagi kita yang tidak memiliki pengertian yang benar tentang siapa kita. Tidak, justru kalau Bapak Ibu periksa di Alkitab,
mujizat itu terjadi ketika pada masa-masa krisis. Kalau banyak orang bilang ini masa krisis, justru di masa krisis ini kita akan melihat mujizat penyertaan Allah. Kenapa? Ya karena kita bangsa yang dipilih, karena kita imamat yang rajani, karena kita bangsa yang kudus, dan karena kita ini kepunyaan Allah. Jadi pengertian yang benar tentang apa, siapa diri kita, itu menentukan apa yang kita lakukan. Bangkitlah hai umat Tuhan, sadarlah bahwa engkau itu orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, orang-orang yang ditentukan dari sejak awal untuk melakukan perkara-perkara besar. Maka dari itu ucapkan hal ini, ucapkan hal itu dengan segenap hati saudara. Ada seorang hamba Tuhan senior mengajarkan kepada kita begini, bahwa ketika saudara mempercayai segala sesuatu dengan imanmu, dengan apa yang saudara katakan, ucapkan itu. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang menarik sesuatu dari sorga dalam alam supranatural kepada alam yang natural. Ketika kita melakukan hal itu Bapak Ibu, kita belajar untuk mempercayai apa yang firman Allah katakan. Ini contoh. Jam 3 subuh beberapa waktu lalu saya dibangunkan Tuhan lagi berulang kali. Cuma Tuhan bilang gini, kenapa kamu pengen sebuah benda? Benda itu tak pengen ini banget, sampai sekarang tak pengen ini. Barang itu tak pengen ini. Terus kau pengen barang ini enggak? Oh pengen banget Tuhan, asli pengen banget. Oke, aku mau kasih. Loh kapan? Seneng kan? Seneng. Tapi dengan syarat, waduh rotok piye gitu. Coba kamu perkatakan apa yang saudara imani, kamu imani dengan mulutmu. Maksudnya katakan aja. Kamu itu mulutmu tuh berkuasa loh. Kamu itu bangsa yang pilih loh. Kamu itu anak Allah. Saya kaget, kemudian saya bangun, saya perkatakan, aku punya barang ini, aku punya benda ini. Bahkan ketika saya keluar rumah, saya berkatakan, barang itu sebentar lagi ada. Barang itu ada. Barang itu ada. Apakah sampai saat ini ada? Belum ada Bapak Ibu. Tergenapi? Belum. Tapi saya berani memperkatakan. Karena apa? Karena saya dapat rema dari Allah. Perkatakan itu. 2 Korintus 4 ayat 4-13 bilang begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Perkataan yang menjadi iman kita itu ketika diucapkan dengan sungguh-sungguh itu bisa terjadi. Ingat, saudara ini bukan pecundang. Saudara ini adalah umat pemenang. Kalahkan pergumulanmu dengan pengertian yang benar tentang siapa diri kita. Kemudian ucapkan itu, lawan tuduhan iblis. Tidak, aku orang yang diberkati. Aku orang yang berhasil, aku orang yang bisa melakukan banyak perkara. Walaupun tuduhan-tuduhan itu banyak. Saudara orang-orang luar biasa, saudara orang-orang hebat. Yang berikutnya, setelah kita memiliki pengertian yang benar tentang siapa kita, maka kita akan melakukan sebuah tindakan yang benar. Kembali di dalam 1 Petrus pasal 2 itu ada kalimat begini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi ketika sebelumnya itu Tuhan bilang kamu itu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu bukan titik, itu koma. Komanya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Nah dalam terjemahan King James Version Bapak Ibu, kata perbuatan ini the praises of Him atau puji-pujian tentang Dia.
Tetapi sebetulnya kata praises atau pujian ini sebetulnya adalah virtue, artinya kebaikan atau kebajikan. Jadi dengan kata lain begini, memberitakan apa yang sudah menjadi kebaikan Allah dalam hidupmu. Jadi tugas bangsa yang terpilih, tugas imamat yang rajani, tugas orang-orang yang telah dikuduskan dan kepunyaan Allah adalah apa? Memberitakan kebaikan Allah. Caranya gimana? Sederhana. Ketika kita sudah menerima kebaikan juga dari Allah, mari kita lakukan kebaikan juga buat orang lain. Kenapa begitu? Karena kita ini sudah terima dulu dari Allah. Sudah terima yang baik dulu, maka kita pun harus melakukan yang baik kepada orang lain. Melakukan esensi yang baik. Dengan berbuat baik kepada orang lain, itu adalah sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Dia. Karena Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada sebuah hal esensi untuk pekerjaan baik. Lakukan hal-hal yang baik untuk sesama. Ini sebagai tanda ucapan syukur. Nah, tanggal 17 Agustus, hari Selasa besok, puji Tuhan Bapak Ibu, gereja kita akan membagi lebih dari 2.100 nasi kotak. Dan kita bersyukur sekali orang-orang itu yang memberikan itu dari FA-FA yang ada itu, mereka antusias untuk memberikannya. Bahkan ada seseorang yang bilang kepada saya begini, Pak, saya mau tabur. Oke, berapa? Saya 60 Pak. Loh, disonggo bareng-bareng dong. Enggak Pak, saya single Pak. Jangan single, berat. Enggak Pak, saya digerakkan Tuhan Pak, bener Pak. Saya kasih 60 kotak atas namanya dia sendiri, sebuah FA begitu, di desa padahal. Oh enggak bisa pun lagi sungguh-sungguh, enggak, kalau mau kasih saya tambah, pokoknya saya nyumbang 60. Wow, ini matematis saya Bapak Ibu, matematika saya, seandainya satu kotak di harga katakanlah 10 atau 12.500 atau 15.000 kali 60 berapa itu. Kenapa dia bisa bilang begitu? Dia bilang begini, aku gila, wis kangen dengan Tuhan, kangen kepada Allah. Ini momen Tuhan. Di desa ini momen untuk saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Lihat, dia tangkap hal ini. Ini menjadi sebuah gelombang atau gerakan yang menciptakan gelombang besar bagi orang lain. Bagi banyak gereja, bagi banyak umat Tuhan. Ini menjadi sebuah inspirasi yang baik yang nantinya menciptakan sebuah keinginan menjadi blora yang sehat, blora yang bangkit, dan blora yang sejahtera. Itu di kota kami. Nah, di tempat saudara, di kota saudara, saudara bisa melakukannya dengan berbagai macam cara. Kita berbagi syukur dengan mereka. Kenapa? Ini langkah. Karena kita umat pilihan untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian yang lain ketika orang itu menabur dengan sukacita untuk kebaikan kita. Kita hidup di Indonesia Bapak Ibu, 76 tahun ya Indonesia itu merdeka. Tanggal 7 hari Selasa besok memperingatinya. Mari kita peringati dengan hal yang baik. Saya mengajak kepada seluruh jemaat yang mungkin belum terlibat, libatkan diri saudara. Saudara adalah orang-orang pilihan, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, yang sudah dikhususkan Allah. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan besar, memberitakan perbuatan Allah yang besar itu dengan cara berbuat baik kepada banyak orang. Dan saudara akan melihat hidup saudara akan berbeda, lebih bermakna. Mari kita sadarkan hal ini. Identitas kita tuh enggak main-main.
identitas kita itu jelas tertuang dalam Alkitab. Karena identitas kita jelas dan luar biasa, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pun harusnya perbuatan yang luar biasa. Untuk itu hari ini Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan, aku tuh bukan orang sembarangan. Langkah-langkah hidupku adalah langkah-langkah di mana apapun yang kau lakukan, di situ Allah hadir, di situ mujizat ada. Hidupku adalah hidup yang untuk menggenapi firman Allah. Ya, karena saudara adalah orang-orang pilihan. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami meyakini pujian ini Tuhan, bahwa hidup kami itu akan berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Hari ini kami minta ampun kepada Allah kalau kami menghukum diri kami orang yang gak berguna. Kami minta ampun kepada Allah kalau kami menganggap hidup kami ini tidak bisa buat apa-apa. Kami minta ampun kepada Allah kalau kami hanya menganggap bahwa hidup kami ini hanya biasa-biasa saja. Tapi hari ini kami disadarkan Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Gak main-main Engkau memilih kami. Kami bukan sembarangan, karena kami adalah imamatnya raja di bangsa yang dikhususkan Tuhan. Kami bersyukur untuk hal tersebut, kami berterima kasih kepada Yesus.
Karena Engkau telah melakukan hal-hal itu Tuhan. Kami sadar sekarang, kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Untuk melakukan sesuatu yang bermakna, minimal untuk orang-orang yang ada di dekat kami. Tuhan Yesus, pengertian yang benar tentang siapa diri kami, itu membuat kami menjadi kuat, membuat iman kami semakin naik. Kami mau Tuhan, ketika kami adalah orang-orang yang telah dikhususkan Allah untuk pekerjaan-pekerjaan baik di mana Allah ada di dalamnya, dan kami pun berbuat baik kepada orang lain. Bukan karena kami kaya, bukan karena kami hebat, bukan karena kami orang yang mampu, tapi kami melakukan perbuatan baik karena Engkau lebih dulu mengasihi dan berbuat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, berkati kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. bersyafaat buat bangsa kami. Bahwa bangsa kami ini Tuhan ada dalam genggaman Tuhan. Kami akan terus berdoa buat kesejahteraan negeri ini. Kalau bangsa ini akan merayakan hari kemerdekaannya, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Tapi adalah tanggung jawab kami masyarakat, kami gereja Tuhan, secara lembaga maupun secara perorangan, untuk mengusahakan kesejahteraan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan, pertumbuhan ekonomi akan melejit. Penyebaran COVID-19 pun akan bisa dikendalikan dengan baik. Kami akan perkatakan perkataan-perkataan yang membangun, bahwa daerah-daerah yang masih mengalami penularan COVID-19 sangat tinggi, kami perkatakan dalam nama Yesus, turun dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, supaya bangsa ini terus mengalami perubahan yang luar biasa. Kami memberkati presiden kami, memberkati para menteri yang hari-hari ini mereka bekerja lebih keras untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, Indonesia yang bertumbuh. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa negeri ini ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tidak ada seorang pun yang mampu merebutnya. Tidak ada seorang pun yang mampu merusaknya. Sebab bangsa kami ada dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa saat ini
untuk ucapan syukur, aksi syukur Tuhan yang kami lakukan tanggal 17 besok di tempat ini. Membagi makanan 2.000 orang lebih kami berikan. Ini sebagai tanda ucapan syukur sebab Tuhan telah memberkati kami. Kiranya ini menjadi sebuah gelombang yang besar, menciptakan kota ini kota yang sehat, kota yang makmur, kota yang diberkati Tuhan. Semua ini bisa mendatangkan kebaikan, bukan untuk nama gereja atau nama kami, tapi nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati siapa saja yang hari-hari ini mereka sedang menghadapi pergumulan berat. Berikan mereka pengertian bahwa aku adalah bangsa yang telah dipilih Allah. Aku dikuduskan Allah. Aku kepunyaan Allah. Aku bukan orang sembarangan. Aku adalah orang-orang yang hebat. Berkati mereka semua. Berkati kami juga Tuhan, kalau kami juga akan memberikan persembahan syukur. Memberikan persembahan ini, perpuluhan ini milik Allah. Hanya Tuhan sendiri yang mengerti hati kami. Ketika kami mempersembahkan syukur ini, bukan berarti Tuhan butuh duit kami, bukan. Ini juga sebagai salah satu bukti kami mengasihi, mencintai Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan yang telah memberikan ucapan syukur ini. Kiranya apa yang telah kami korbankan itu sebetulnya tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tapi kami mau belajar taat, belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Kami akan mempersembahkan persembahan ini dengan segenap hati kami, dengan segenap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah hari ini juga Tuhan, yang menyerahkan hati dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa masa depan kami itu ada di dalam Tuhan. Masa depan kami bukan masa depan yang suram, tapi masa depan kami adalah masa depan yang cerah, karena Tuhan ada dalam masa depan kami. Mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menerangi kehidupanmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau akan menikmati sukacita surga di keluargamu, di pekerjaan saudara, dimanapun saudara lakukan. Engkau akan seperti tanaman yang berada di tepi aliran air yang senantiasa berbuah. Dan ketahuilah, apapun yang engkau lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Diberkatilah usahamu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah apapun yang engkau lakukan. Tuhan yang membuatnya berhasil dalam segala sesuatu. Terima kasih, terimalah berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih